Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang aspek-aspek yang berkembang pada masa perkembangan peserta didik. Saya Aulia Rahmayanti sebagai moderator sekaligus pemateri keempat. Kemudian ada rekan saya Sisi Nadia sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Indri Nuraini sebagai pemateri kedua. Dan juga ada Nur Sofi sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pengertian perkembangan. Perkembangan atau development berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Dalam kamus psikologis dibagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisasi mulai dari lahir sampai mati. Yang kedua, perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmani. Ketiga, kedewasaan atau kemunculan pola-pola dan tingkah laku yang tidak dipelajari. Aspek-aspek perkembangan pada peserta didik. Perkembangan berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak, karena kepribadian individu membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Secara umum dapat dibedakan beberapa aspek utama kepribadian individu anak, yaitu aspek kognitif, fisik motorik, psikososial, bahasa sosial dan emosional, moral, kepribadian sosial, dan keagamaan. Aspek perkembangan peserta didik dari aspek fisik. Secara umum, fisik berarti bentuk, postur, atau perawakan. Jadi, pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Perubahan fisik sebelum lahir akan dilanjutkan dengan pertumbuhan fisik setelah kelahiran yang akan menyempurnakan struktur dan fungsi dari dimensi fisik peserta didik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perkembangan fisik motorik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat termasuk contoh perkembangan fisik motorik kasar. Adapun perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Baik, poin yang kedua adalah aspek perkembangan peserta didik dari inteligensi atau kognitif. Perkembangan inteligensi atau kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Piaget dalam Papalia dan Oz 2001 mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas. Untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Piaget menyebut tahap perkembangan kognitif ini sebagai tahap operasi formal atau suatu tahap di mana seseorang sudah mampu berpikir secara abstrak. Perkembangan kognitif yang terjadi pada remaja juga dapat dilihat dari kemampuan seorang remaja untuk berpikir lebih logis. Remaja sudah mulai mempunyai pola berpikir sebagai peneliti, di mana mereka mampu membuat suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan, menurut Santrop 2001. Salah satu bagian perkembangan kognitif masa kanak-kanak yang belum sepenuhnya ditinggalkan oleh remaja adalah kecenderungan cara berpikir egosentrisme atau ketidakmampuan melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain. Menurut Piaget dan Elkin dalam Papalia dan Oz 2001 dan Beit Marom et al. Pada 1993 mengungkapkan salah satu bentuk cara berpikir egosentrisme yang dikenal dengan istilah personal fable atau berisi keyakinan bahwa dari seseorang adalah unik dan memiliki karakteristik.
khusus yang hebat, yang diyakini benar adanya tanpa menyadari sudut pandang orang lain dan fakta sebenarnya. Kemudian, poin yang ketiga adalah aspek perkembangan peserta didik dari aspek psikososial. Aspek psikososial didefinisikan sebagai aspek yang hubungannya dengan kejiwaan kita dan sosial. Kejiwaan tentu saja berasal dari dalam diri kita, yaitu internal, sedangkan aspek sosial berasal dari luar, yaitu eksternal. Kedua aspek tersebut sangat berpengaruh pada masa pertumbuhan peserta didik. Aspek psikososial dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya yang pertama aspek perkembangan bahasa, yang kedua aspek perkembangan moral, dan yang ketiga aspek perkembangan emosi, yang keempat aspek perkembangan sosial, yang kelima aspek perkembangan kepribadian, dan yang keenam aspek perkembangan agama. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang aspek perkembangan bahasa. Menurut Semiawan tahun 1989, aspek perkembangan bahasa merupakan kemampuan khas manusia yang paling kompleks dan mengagumkan. Budi Pandega tahun 2007 halaman 117 memaparkan implikasi perkembangan bahasa pada peserta didik. Yang pertama, kegiatan pembelajaran diciptakan secara efektif. Yang kedua, bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif dalam pergaulan sosial. Yang ketiga, pemberian lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bahasa sejak dini sangat diperlukan. Yang B, aspek perkembangan moral. Berdasarkan tahap perkembangan moral, menurut Lawrence Corby, perkembangan moral siswa sekolah dasar berada pada pergeseran dari akhir tahap pertama, kepatuhan dan hukum, tahap 2, instrumental relatif, menuju tahap 3, orientasi keselarasan interpersonal. Berikut ini beberapa proses pembentukan perilaku moral dan sikap anak. Yang pertama, imitasi. Pada umumnya, anak muda mengadakan imitasi atau peniruan sejak usia 3 tahun, yaitu meniru perilaku orang lain yang ada di sekitarnya. Yang kedua, internalisasi, suatu proses yang merasuk pada diri seorang anak karena pengaruh sosial yang paling mendalam dan paling langgeng dalam kehidupan orang tersebut. Yang ketiga, introvert dan extrovert. Introvert adalah kecenderungan seseorang untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya, sedangkan ekstrovert adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan perhatian ke luar dirinya. Yang keempat, kemandirian, kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, baik dalam material maupun moral. Yang kelima, ketergantungan. Yang keenam, bakat, merupakan potensi dalam diri seseorang yang dengan adanya rangsangan tertentu. Yang C, aspek perkembangan emosi. Perkembangan aspek ini meliputi kemampuan anak untuk mencintai, merasa nyaman, berani, takut, dan marah serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Selanjutnya ada perilaku dan perubahan fisik individu. Yang pertama, memperkuat semangat bila merasa sangat senang suatu keberhasilan. Yang kedua, melemahkan semangat apabila timbul rasa kekecewaan karena suatu kegagalan. Selanjutnya ada ciri-ciri emosi. Yang pertama, bersifat subjektif, memandang sesuatu sebagai pokok masalah utama tanpa ada alternatif lain. Yang kedua, bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan panca indera dan kontak fisik. Selanjutnya ada pengelompokan emosi. Yang pertama, emosi sensoris, yaitu emosi yang timbul karena pengaruh rangsangan dari luar, misalnya rasa dingin, panas, manis, sakit, dan sebagainya. Yang kedua, emosi psikis, yaitu emosi yang menyangkut kejiwaan dari dalam individu itu sendiri,
selanjutnya ada teori tentang emosi. Yang pertama, Cannonball, teori tentang pengaruh fisiologis terhadap emosi. Yang kedua, James and Lang, teori ini menyatakan bahwa emosi timbul karena pengaruh perubahan jasmaniah atau kegiatan individu. Yang ketiga, Linsley Activation Theory atau teori penggerakan. Saya Aulia Rahmayanti sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang aspek perkembangan sosial. Menurut Samsul Yusuf, dalam bukunya yang terbit pada tahun 2007 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi serta kerjasama. Sunarto dan Hartono juga menambahkan bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Poin E. Aspek perkembangan kepribadian. Peserta didik pastilah memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Hal tersebut didukung oleh Eysenck yang mendefinisikan bahwa kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme, sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan perkembangan kepribadian adalah perubahan cara individu berhubungan dengan dunia dan menyatakan emosi secara unik. Sedangkan perkembangan sosial berarti perubahan dalam berhubungan dengan orang lain. Kepribadian adalah cara seseorang yang bersifat khas dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Allport dalam bukunya yang terbit pada tahun 1937 menyatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang berasal dari sistem psikofisikis yang menentukan keunikan seseorang beradaptasi dengan lingkungannya. Menurut Allport, kepribadian itu dapat dikategorikan menjadi 3 fase perkembangan sebagai berikut. Yang pertama adalah fase bayi, yang kedua adalah fase kanak-kanak, dan yang ketiga adalah fase dewasa. Perpaduan emosi tidak stabil melahirkan 3 pola kepribadian, yaitu introversi, ekstroversi, yang kedua neurotis, dan yang ketiga psikotis. Poin F. Aspek perkembangan agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Adam dan Gulota pada bukunya yang terbit pada tahun 1982, agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan juga memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Agama dapat memberikan kita pengetahuan tentang mana yang salah dan mana yang benar. Serta agama juga memberikan perlindungan rasa aman dan damai. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.